Indonesia terletak di dalam wilayah segitiga terumbu karang yang memiliki keanekaragaman hayati terumbu karang terbesar di bumi, sehingga disebut sebagai The Amazon of the Ocean. Selama berabad-abad, masyarakat pesisir Indonesia telah memanfaatkan terumbu karang sebagai sumber makanan dan mata pencaharian utama. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan permintaan untuk produk yang berasal dari ekosistem terumbu karang memicu tindakan eksploitasi, seperti praktek penangkapan ikan yang merusak, serta penambangan karang. Di luar itu, polusi serta fenomena perubahan iklim secara global terus mengancam keberlangsungan ekosistem terumbu karang di Indonesia. Menyadari kesulitan dalam menjaga pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, pada tahun 1998, pemerintah Indonesia menginisiasi sebuah program perlindungan terumbu karang, Coral Reef Rehabilitation and Management Program, disingkat sebagai CORMAP. CORMAP merupakan program jangka panjang yang dirancang dalam 3 tahap: inisiasi, percepatan, dan pelembagaan. CORMAP fase 1 dilaksanakan pada tahun 1998 hingga tahun 2004, meletakkan dasar bagi pengelolaan terumbu karang terdesentralisasi dan berbasis masyarakat. CORMAP fase 2 dilaksanakan pada tahun 2004 hingga 2011, fokus pada tahapan implementasi dan percepatan, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan ekosistem terumbu karang yang berkelanjutan. CORMAP fase 3 atau Coral Reef Rehabilitation and Management Program, Coral Triangle Initiative atau CORMAP CTI, bertujuan untuk melembagakan pendekatan yang telah dibentuk pada fase-fase sebelumnya agar menghasilkan dampak yang berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Pada pertengahan pelaksanaan di tahun 2017, program CORMAP CTI mengalami restrukturisasi untuk menajamkan fokus pada aspek penguatan kelembagaan pemantauan dan penelitian untuk menghasilkan informasi pengelolaan berbasis bukti. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI ditunjuk sebagai pelaksana program. Dalam pelaksanaannya, capaian penting yang dihasilkan oleh program restrukturisasi tersebut yaitu peluncuran Coral Reef Health Index, pengesahan LIPI sebagai lembaga sertifikasi profesional untuk pemantauan terumbu karang, serta pengembangan dan peluncuran program hibah penelitian Demand Driven Research Grant. Di tahun 2019 ini, dilaksanakan restrukturisasi kedua untuk menambahkan kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi prioritas di Indonesia. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Bappenas melalui Indonesia Climate Change Trust Fund atau ICCTF. Bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh LIPI, kegiatan ini akan melengkapi upaya pengelolaan serta rehabilitasi terumbu karang di Indonesia secara berkelanjutan. Lokasi pelaksanaan proyek CORMAP CTI meliputi 39 situs yang terletak di 7 kota dan 38 kabupaten pada 16 provinsi di seluruh Indonesia, dengan komponen-komponen kegiatan yaitu komponen 1, penguatan kelembagaan pemantauan ekosistem pesisir berguna dalam menghasilkan data akurat untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan strategis. Dilakukan melalui kegiatan seperti pengembangan indeks kesehatan terumbu karang baru, penetapan standar sertifikasi pemantauan ekosistem pesisir nasional, peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui beasiswa master dan short course, pengembangan infrastruktur fasilitas pendukung pemantauan dan penelitian ekosistem pesisir. Komponen 2, dukungan untuk Demand Driven Research Grant, yaitu kegiatan riset berdasarkan permintaan untuk menghasilkan luaran yang implementatif, siap pakai, dan berdampak nyata. Kegiatan riset dilaksanakan melalui Demand Driven Competitive Research Fund, riset prioritas LIPI, operasionalisasi pusat pelatihan dan penelitian RTRC Morbest, protokol pertukaran data dan rencana pengelolaan pusat data ekosistem pesisir, diseminasi dan penyadartahuan melalui muatan lokal kelautan pada pendidikan formal menuju ocean literacy. Komponen 3,
Pengelolaan ekosistem pesisir prioritas dilakukan di lokasi kawasan konservasi perairan prioritas yang mencakup TWP Laut Sawu Nusa Tenggara Timur, SAP Waigeo sebelah barat, SAP Kepulauan Raja Ampat, dan KKPD Raja Ampat, Papua Barat. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan meliputi dukungan pengembangan ekowisata laut berbasis jenis, dukungan implementasi rencana aksi nasional terhadap jenis yang dilindungi, yaitu parimanta, hiu, dan kelompok cetacean, dukungan implementasi rencana aksi RZWP3K, dukungan pengawasan berbasis masyarakat, dan pilot pengelolaan berbasis hak untuk sumber daya pesisir dan ikan karang. Dalam kurun waktu 3 tahun ke depan, melalui kerangka Core Map CTI yang baru, pemerintah Indonesia akan terus berusaha meningkatkan pengelolaan ekosistem pesisir dan sumber dayanya menuju pesisir yang berkelanjutan, lestari, dan mandiri.